keburukan, kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, penyebab salah satunya adalah makanan dan minuman yang diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alimin ulama, para masyayikh, para asatidzah, para bapak, ibu, para AA, teteh, pemuda-pemudi, para rekan santri sekalian yang senantiasa saya takwimi, saya menghormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menuju siang ini kita bisa kembali berkumpul dalam rangka bersilaturahmi, bertolabul ilmi melalui majelis Al-Quran dan sholawat di Masjid Agung Sumedang. Semoga dengan hadirnya kita semua pada kesempatan kali ini menjadi wasilah sababiah kita semuanya mendapatkan keberkahan, kita semuanya mendapatkan maghfirah, kita semuanya mendapatkan rahmat, dan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada panutan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas cabang keimanan yang ke-39. Sudah lebih dari setengah cabang keimanan telah dibahas dan disampaikan, yang mana ada sekitar 70-an cabang keimanan, kita baru setengah. Dan ini hampir 2 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun, 2 tahun jalan. Jadi pas 4 tahun untuk membahas satu kitab. Pada pertemuan sebelumnya telah disampaikan cabang keimanan ke-38, yaitu tentang kewaspadaan terhadap makanan dan minuman yang diharamkan. Sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa bisa jadi keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, penyebab salah satunya adalah makanan dan minuman yang diharamkan. Bisa kita bayangkan bahwa di setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi itu kan terdapat yang namanya nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanan, minuman yang kita konsumsi itu terdapat nutrisi, mengandung nutrisi yang yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada baik itu nutrisi yang besar ataupun nutrisi yang kecil. Nutrisi itu kan kalau tidak salah ada makronutrien sama mikronutrien.
Ada nutrisi besar, ada nutrisi kecil. Seperti halnya karbohidrat, yang nutrisi besar itu karbohidrat, kemudian protein, lemak, dan lain sebagainya. Sedangkan nutrisi yang kecil itu vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Walhasil, semua makanan dan minuman yang kita konsumsi itu terdapat nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ketika makanan dan minuman itu masuk ke mulut kita, kemudian dihancurkan di mulut kita, masuk ke lambung, dihancurkan kembali oleh asam lambung dan enzim yang dibutuhkan untuk menghancurkan di lambung, kemudian diteruskan makanan itu ke usus, di usus kemudian dihancurkan, bahkan dibagi-bagi lagi. Muntah salamat itu di biologi di usus itu lepat ya punten, di usus teh dipecah-pecah dari makanan teh mana nu karbohidrat sehingga menghasilkan glukosa, diubah deui jadi glukosa, mana anu protein sehingga yang protein ini dirubah lagi menjadi asam amino, lain asam sulfat. Kemudian mana yang lemak, dirubah yang lemak ini menjadi asam lemak, ya. Walhasil dari usus ini dipisah-pisah deui. Karbohidrat mana, protein mana, lemak mana, vitamin mana, mineral mana. Hasil pembagian ini diserap oleh usus. Diserap oleh usus nutrisi-nutrisi tersebut, kemudian dipaketkan pakai paket kurir yang namanya getih darah. Darah itu mengambil paket, membawa paket, ada yang bawa karbohidrat, ada yang dan semacamnya. Lalu kemudian si kurir ieu teh, si getih ieu teh sebelum menyebarkan kepada semua tubuh pasti ke tempat dropship heula. Dropship dulu ke gudang heula, yaitu jantung. Dari jantung kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Bisa dibayangkan oleh kita, makanan-makanan yang kita konsumsi kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Ada nu ka otak, aya nu ka soca, ada yang ke telinga, mulut, semuanya menyebar. Dan bisa dibayangkan ketika ada virus, yang harus kita pahami bahwa makanan minuman yang haram itu ibarat virus. Ya. Virus ini akan ada wios da abdi mangan sakadik uang leueut nage nu haram teh. Hanya sedikit kok yang saya makan. Yang namanya virus itu bisa berkembang biak. Membutuhkan sel manusia misalnya. Yang pokoknya nama penjelasan nama kitu nya. Virus itu pokoknya bisa berkembang biak. Ya, yang sedikit itu bisa jadi akan merusak keseluruhan tadi. Maka bisa dibayangkan virus haram itu akan merusak semua fungsi tubuh kita, organ tubuh kita secara optimal, baik secara lahir maupun secara batin. Sekali lagi, baik secara lahir maupun secara batin. Ya, pantes atuh lamun misalnya soca urang hese diarahkeun ningali kana kaalusan. Pantes atuh lamun cariosan urang mulut kita susah diarahkan untuk berbicara yang baik. Pantas kalau kemudian kaki kita sulit melangkah kepada sesuatu yang baik. Karena apa? Karena terpapar virus haram. Ya, bisa dipahami sampai sini? Nah, makanan dan minuman itu tentu berasal dari harta. Kalau hartanya halal, cara mendapatkan hartanya juga halal, maka akan berdampak pada makanan dan minuman yang juga halal.
Kalau hartanya, salah satunya ya, kalau hartanya haram, cara mendapatkannya juga haram, akan berdampak pada bagaimana kualitas makanan dan minuman kita yang juga akan haram. Maka di cabang keimanan yang 39 ini kita akan membahas tentang al-ihtiraz anil malil haram. Cabang keimanan 39 ini berisi pembahasan tentang waspada terhadap harta haram. Ya, waspada terhadap harta haram. Kariba seperti riba, wa nahwihi dan lain sebagainya. Di sini disebutkan ya seperti riba. Kalau hartanya itu mengandung riba, maka otomatis hartanya menjadi haram. Kalau hartanya haram, maka semua apa yang dibelanjakan itu juga menjadi haram. Gitu, jadi ngerembet. Kantos ya. Apa sih yang namanya riba itu? Riba itu kelebihan sebetulnya. Makna asli riba itu ya kelebihan. Ya. Saya sedikit akan membahaslah, mungkin menyampaikan tentang riba di sini. Tetapi kalau ingin lebih lengkap lagi, silahkan datang ke Bendungan pertama. Ya, kurang ngopi bareng di situ. Karena kan temanya bukan tentang riba, ya hanya sedikit disinggung di sini masalah riba. Nah, masalah riba ini ada dua. Ada zatnya yang riba, atau yang kedua ada akadnya yang riba. Zatnya riba, atau yang kedua akadnya riba. Dua. Ya. Contoh misalnya yang pertama, zatnya riba. Ketika berhubungan, ketika transaksi itu berhubungan dengan naked dan juga kut. Ini bahasa fikih sebetulnya. Naked jeung kut. Satu naked itu apa? Seperti emas perak. Ya, emas perak harus waspada. Karena kalau keliru akan jatuh pada riba. Jual beli emas, jual beli perak, atau jual beli sanes jual beli kan? Ya ada jual beli kan? Jual beli uang. Ada jual beli uang, ya, nanti saya jelaskan. Itu naked. Ya. Ketika bersinggungan dengan ini harus waspada. Kalau salah, kalau keliru, maka akan jatuh pada riba. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kut, berhubungan dengan makanan pokok. Contoh makanan pokok kita apa? Beras, beras ya. Misalnya seperti beras, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Kalau keliru, maka akan berdampak atau akan jatuh pada riba. Nah, bagaimana transaksi yang disyariatkan? Ya, menurut ilmu fikih, saya akan sampaikan secara sederhana. Ya, secara sederhana. Kalau ingin lengkap, datang ke Bendungan gitu. Ke Bendungan dulu. Iya. Oke. Contoh gini, kalau ingin transaksi emas atau transaksi tadi ya, yang zatnya itu mengandung riba. Contoh, harus memenuhi 3 syarat. 1, ukurannya harus sama. Ukurannya harus sama. Yang kedua, harus kontan, tunai, harita kene. Ya, anu katiluna dilakukan di majelis yang sama pada saat itu. Gampangna nomor 2 sareng nomor 3 teh yeuh duit, yeuh barang. Ya, yeuh duit, yeuh barang. Yeuh artosna, yeuh barangna gitu. Muka 2 sareng muka 3. Ya. Nah, contoh misalnya
Ketika Bapak Ibu ingin transaksi emas, saya pernah sampaikan juga sedikit ini di majelis remako di rumah, bahwa misalnya Bapak Ibu atau Ibu lah punya cincin 3 gram yang dibeli di tahun 90, ya, bisa dibayangkan model cincinnya pasti pisan kuno, ya. Tapi ukuran cincin itu 3 gram. Oke. Lalu kemudian Ibu jalan-jalan ke pasar, melewati toko emas, yang mana di situ kemudian terpampang ada cincin dengan berbagai model terbaru, ya, berkeinginan untuk menukar cincin tersebut. Maka cincin Ibu yang 3 gram yang dibeli tahun 90 ingin ditukar dengan cincin yang dibuat di tahun 2024, tetapi ketika menukar kedah sami ukuranana, lamun 3 gram nyakudu cincin oge anu 3 hartos ya. Ngan rata-rata dayekeun henteu, kersaeun henteu. Nah, jangan gitu. Apan eta mah cenah heubeul, cincinna piraku 3 gram, kacige lamun anu ditukeurkeun ku cincin 2,5 gram atau 2 gram. Kalau ini terjadi maka riba. Itu kertas ya. Kertas ya. Kalau 3 gram ya harus dengan 3 gram. Kalau 4 gram ya harus dengan 4 gram. Ini masalah ukuran ya, ukuran. Kemudian masalah yeuh artos, yeuh barang, tidak boleh diengkengke. Ngalangkung ka pasar eta. Ya, sok sanajan urang teh tos kenal akrab jeung toko emas. Nah, saling percaya engke weh cenah artos nanya di bumi engke teu meunang riba. Tos dugikeun ka dieu nya penjelasan riba, pan penasaran tah. Tah engke tinggal sumping wae ka bendung. Nu kadua nyaeta masalah kut, makanan pokok. Ya. Contoh beras lah kita gampangnya. Masalah kut nih, makanan pokok. Makanan pokok di sini juga sama. Misalnya suka ada beras bantuan, ya, bansos, ya. Biasanya beras ini juga kualitasnya standar, ya, kualitas berasnya standar, dan ingin ditukar dengan beras yang berkualitas bagus. Beras anu kualitasna saleter atau sakilo? Sakilo nate seberaha anu standar? 15 lah katakanlah, ya, 15.000. Punya beras dengan kualitas standar hasil bansos 15.000 nu saleterna. Ingin ditukar dengan beras yang bagus, yang saleter sakilo nate seberapa? Katakan anu 40.000. Nah, bisa beli aya 40.000. Wah, berarti eta jiga nate lamun dahar teh, wah di hiji-hiji jiga nate di awet gitu. Nah, maka ketika pertukaran itu pun ukurannya harus sama, takarannya harus sama. Lamun sakilonya kudu sakilo deui. Tapi rata-rata kersaeun henteu. Moal kan gitu nya, rata-rata pan henteu kersaeun. Nah, maka ini harus diwaspadai. Bagaimana caranya? Engke di bendungan teh di dieu nya. Ayeuna mah di desa kieu heula ieu ayeuna. Nyangka punya kudu sering ke bendungan atau silaturahmi di ditu teh. Kantin buka kok, nanti ada kopi di dinya aja. Nah,
Itu berhubungan dengan apa? Dengan jenisnya, dengan zat tadi yang riba. Kemudian ada hubungannya dengan akad. Ya, dengan akad yang jatuh pada riba. Yaitu ada kaitan dengan utang piutang ya. Ya. Misalnya gini. Abdi nambut artos 10 juta. Tah engke tilu sasih kapayun insyaallah ieu artos 10 juta teh diuihkeun ku abdi. Ari ceuk nu ngahutan teh biasana ieu mah biasana duit 10 juta anu dicepeng ku abdi ketika digolangkeun ku abdi teh salami tilu sasih kapayun sok jadi 11 juta biasana mah. Terus ya arahna ke mana? Jadi lamun bisa mah engke nyaulah 10 juta tuh minimal atuh 10 juta 500.000. Da iya mah lamun digolangkeun ku abdi 10 juta teh bisa leuwih tina 10 juta. Tah, yang seperti ini maka mutlak riba. Lamun orang nambut 10 juta maka ngauihkeun ge kedah 10 juta. Tapi ieu teh ulah eureun dugikeun ka dieu nya. Kade catatanna teu acan lengkap, hayang lengkap sumping ka telah. Itu nya 10 juta. Lamun 10 juta maka kedah 10 juta deui. Tapi ieu catatanana sunnah untuk yang meminjam untuk melebihkan. Sunnah keur nu nginjem ngaleuwihan. Sakali deui. Ari nu ngahutangkeun mah ulah nyungkeun langkung, tapi sunnah bagi yang berhutang untuk melebihkan. Ari kitu mah berarti orang mun nginjem-nginjemkeun duit teh moal untung atuh. Lamun 10 juta kudu malikeun 10 juta, lamun 1 juta kudu malikeun 1 juta. Yeuh, lamun hayang untung entong lewat utang piutang tapi lewat transaksi jual beli. Da utang piutang disyariatkan bukan untuk mengambil keuntungan tapi untuk menolong. Kartos ieu. Nah, pun terada cekas abdi kudu nyariosna. Lamun hayang untung entong lewat jalur hutang piutang. Aya jalurna teh jual beli al-buyu, aya sewa menyewa, pan aya di dinya. Mengambil keuntungan teh ulah lewat utang piutang. Karena utang piutang disyariatkan, ayana syariat utang piutang teh kangge menolong silih nulungan. Kartos ya? Kartos ya? Oke. Karena apa? Ini bisa jadi lamun kitu maka sedikit demi sedikit syariat utang piutang teh bisa hilang. Urang nginjem cenah 10 juta. Kudu malikeun 15 juta. Urang nginjem sakieu kudu malikeun. Bisa-bisa orang itu tidak akan mengambil jalur utang piutang ini dan sedikit demi sedikit syariat utang piutang akan hilang. Bisa kita bayangkan betapa berat dosanya ketika syariat atau menghilangkan satu syariat. Ya? Oke. Dugikeun ka dieu ya. Perkawis riba. Koma, tak can titik, koma. Lamun hoyong melanjutkan, kemudian datanglah ke bendungan. Fayajibu ayat lubal kasbal halal, maka wajib bagi seseorang untuk mencari pekerjaan yang halal. Kaziraatin wa tijaratin wa sonatin, seperti kaziraatin seperti pertanian, tatanen, wa tijaratin perdagangan, wa sonatin
pengrajinan, produksi. Ya. Kenapa contoh ini disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani? Pamiku orang lenyepan atau sama kita direnungkan, 3 pekerjaan ini adalah 3 pekerjaan yang memiliki hikmah luar biasa besar. Melalui bertani atau pertanian, kita bertani, seseorang bertani itu hasilnya itu lebih barokah. Ketika ada orang berdagang, maka hasilnya itu lebih baik. Kalau ada orang membuat produksi, ya, membuat produksi itu, maka hasilnya itu lebih selamat. Kenapa saya sebutkan seperti ini? Karena ketika direnungkan, coba kita renungkan. Ada orang bertani dengan berdagang, lebih barokah mana? Bertani atau berdagang? Apaan cek abdi geus tadi teh disebut. Langkung barokah mana? Tatanen atau dagang? Lamun nu ditaroskeun lebih barokah berarti bertani. Coba kita bayangkan. Zakatnya perdagangan itu kan 2,5%. Sedangkan zakat bertani sabaraha? 10%. Eta lamun caina henteu meser. Ya. Lamun caina teh henteu meser. Tapi lamun caina meser atau pengairan itu harus beli, maka zakatna teh masih leuwih gede keneh 5%. Ulah ningali kana nominalna tetapi ningali kana persenanana. Contoh misalnya aya 2 jalmi, nah kebenaran di China aya 2. Hiji jalmi nu hiji ya kekayaanna 10 juta. Ya, kekayaanna 10 juta. Anu ieu kekayaanna 100.000. Bisa dibayangkeun jomplangna nu ieu duitna 10 juta, nu ieu 1 juta. Nah. Aya ieu kotak amal ngalewat. Ya, kotak amal ngalewat. Anu ieu masihan ka kotak amal 100.000. Anu ieu mere teh biasa weh 2.000 teh. Tapi orang leuwihan 5.000 kata. Ya, 5.000. Lamun orang ningali kana nominal lebih besar 100.000 atau lebih besar 5.000? 100.000. Tetapi lamun karena persen lebih besar mana? 100.000 atau 5.000? Gitu. Ya kan? Maka sodakoh, infak sodakoh itu sebetulnya yang dilihat itu bukan hanya nominal, tetapi karena persenan. Karena persenan. Wajar ya bisa ngeluarkan 100.000, dah duit 10 juta. Tapi iya ngaluarkeun 10.000 misalnya katakan 10.000 kekayaannya ngan 100.000, bisa bayangkan gedean mana itu? Ya 10.000 itu. Nah, beralih kepada yang tadi, orang bertani tadi, ya zakatnya itu bisa 10%, lamun caina henteu meser, tapi lamun caina meser 5%. Ulah ningali karena nominal tapi persenan dia. Ya, oleh sebab itu maka orang yang bertani lebih barokah daripada yang berdagang. Tapi bukan berarti yang dagang juga buruk, tidak. Kalau dibandingkan tapi bukan bermaksud untuk membandingkan dengan konotasi buruk, tidak. Antara bertani dan juga berdagang lebih baik mana? Bertani atau berdagang? Berdagang. Pantos tadi ngawitan ku abdi teh disampaikan. Ya. Artinya apa? Adanya perdagangan ini bisa memutar roda ekonomi. Bisa bayangkan di hiji wilayah misalnya di Sumedang. Pan kota teh kota naon Sumedang teh? Kota tahu. Lamun eueuh perdagangan jigana teh dahar teh tahu. Weh.
Aya hiji kota produksina misalnya produksi rokok jika di Kudus. Bisa dibayangkan eta masyarakat ngudut jeung ngudut wae jika. Tapi dengan adanya perdagangan, roda ekonomi suatu bangsa, suatu wilayah bisa berjalan. Di wilayah, di kota penghasil tahu orang tiasa merasakan kecapna orang Majalengka. Kita bisa merasakan beasna orang Cianjur. Kita bisa merasakan ya bikana orang Ambon. Meskipun eta bika teh di Ambon sanes. Kita bisa merasakan orang Sumedang, bisa merasakan gudegna orang Jogja, gitu kan? Luar biasa. Maka bisa dibayangkan kalau perdagangan tidak ada, wah setak ya mina wilayah, gitu. Masing-masing profesi memiliki keunggulannya, masing-masing pekerjaan memiliki keunggulannya. Tinggal bagaimana kita sebaik-baiknya melaksanakan yang namanya pekerjaan masing-masing profesi kita. Anu katilu tadi sonah, pengrajin, produksi. Ya, kunaon disebatkeun lebih salamet. Bisa dibayangkan misalnya tukang jahit, anu sok ngajahit, eta panon ti isuk nepikeun ka sore ningali jarum. Sok lebih salamet, lebih terjaga dari kamaksiatan. Leres. Ngadekul we kieu sabari kan kapungkur mah kieu we gitu nya. Eta soca teh kanu kieu sabari kaca socana teh di luhur gitu. Teh saja gitu nya. Bayangkeun lebih salamet kecuali lamun nu ngajahit aya duaan di luar. Biasana kikian teh sambil ngomongkeun batur lah. Ieu mah lamun ngalira gitu luar biasa, lebih salamet. Lebih terjaga. Jadi sekali lagi apapun profesinya jalani sebaik-baiknya dan masing-masing profesi pekerjaan itu memiliki keunggulannya. Tinggal bagaimana kita berusaha secara optimal untuk bagaimana menjalankan pekerjaan tersebut dengan sungguh-sungguh. Qala ba'dul arifin, berkata siapa sebagian orang-orang yang arif bijaksana, tarkul kasabi, meninggalkan pekerjaan, ada salah satu aujuhin, biasanya alasannya ada 3. Kalau ada orang tidak bekerja, alasannya 3 biasanya. Ya. Imma kaslan, bisa jadi karena malas, kedul. Wa imma takwan, bisa jadi karena menjaga diri ataupun takwa. Wa imma khaufan, bisa jadi karena takut. Minal ari, takut celaan, wa hamiyatin, dan juga takut gengsi. Ya. Faman tarokahu kaslan, siapapun yang meninggalkan kerja kaslan karena malas, fala budda minas su'al, maka akan terjerumus kepada meminta-minta. Ya, abdi moal ngabahas masalah meminta-minta, mengemis dan lain sebagainya di majelis ini, tangke di sanes waktosnya karena membutuhkan waktu yang lebih luas, takut keliru di dalam menanggapi. Tetapi ini tadi, ketika ada orang malas untuk bekerja, biasanya akan jatuh pada atau terjerumus pada meminta-minta, mengemis dan lain sebagainya. Ya. Waman tarokahu, dan siapapun orangnya yang meninggalkan kerja takwan karena takwa, pagawean teh nya ibadah, zikir ya. Sampai kemudian kalau tidak salah di masanya Sayyidina Umar bin Khattab, ada sekelompok orang anu pada melanana di masjid wae, ya, pada melanana di masjid wae, dilihat ripuh, makan minumnya juga repot, ya. Tetapi pada melanana di masjid wae. Akhirnya apa yang kemudian disampaikan oleh Sayyidina Umar? Hei, naha maraneh teh nungguan emas di langit, cenah gitu.
Nu ngaranna emas jeung perak teh moal lungsur ti langit. Itu kan sebuah isyarat akan pentingnya sebuah pekerjaan, gitu ya. Untuk ngandalkeun wirid urang ya wirid. Dan akhirnya wiridnya war gitu. Sulasi bisa gitu. Katular katiku misalnya gitu. Tuh gitu mah moal menang pagawean hari gitu. Wa man tarakahu taqwa. Siapapun orang yang meninggalkan kerja karena takwa, karena menjaga diri, ya, fala budda lahu minat toma, maka akan terjerumus pada toma, ingin dikasih orang lain, sifat, perilaku, keadaan diri, keadaan hati, toma, ingin diberi oleh orang lain, mengharapkan pemberian orang lain, toma, ya. Wal akli bidinihi, dan bisa jadi ini yang lebih parahnya lagi, wal akli bidinihi, dan mencari makan dengan menggunakan agamanya, ya, dengan menggunakan bungkus agama, menggunakan agama ini untuk mencari makan, ya. Maka ia berat sebenarnya mah tugas ustad ya, undang pengajian karena menuju karena sifat tomate hijab nate sangat tipis sekali, ya. Koma pelebah indit candahar ulah ayah sakedik wae ge dina hate ke urang dahar geus yang di pengajian eta taburan berat luar biasa, ya, berat. Makanya ada salah satu keterangan yang menyebutkan, ya, paling berat-beratnya orang nanti ketika akan masuk surga itu salah satunya ya orang-orang yang senantiasa, gampang nama ya para penceramah, ya, para penceramah, orang yang memiliki jabatan tinggi dan lain sebagainya yang ada. Tapi nu kahiji na penceramah panghese-hese masuk surga. Matak berat udah rek eureun tapi geus kadung diondang wae deui teh. Masya Allah. Matak ngagugurkeun teh ku ngalangkungan rutinan jiga kieu anu teu dibayar. Ngagugurkeun teh aya majelis remako tah gitu. Anu kitu. Matak eta kumaha majelis remako teh ulah dugikeun kapot ataupun bolos abdi. Eta teh kudu maksakeun. Kangge ngagugurkeun teh. Penyeimbang teh, penyeimbang. Ayana rotina-rotina juga gitu. Masyaallah ningali hadis eta teh urang teh turut aduh, gejolak batin teh luar biasa. Gejolak batin luar biasa. Komo ya kau ayeuna mah. Nu namina mubalek diga kieu teh jadi profesi abdi ketika ngadamel KTP di desa ditaros ari pada melan naon aduh aing gawe naon Masya Allah ya eta ditaros ke orang desa gitu ke aparat desa ketika ngawitan ka dia bade ngadamel KTP ternyata pemerintah itu menyiapkan data-data profesi di Indonesia abdi emutkeun aya nomor 18 profesi ustad jeung mubalek ta eta dina KTP dina SIM teh nepikeun ka ayeuna teh eta Muhammad Mumtaz Nur Pakih tempat tanggal lahir pekerjaan ustad mubalek eta jadi pekerjaan ayeuna watak leres ya udah ayeuna majelis remako teh betul-betul kangge penyeimbang ayeuna rotinan di ditu di dieu eta teh kangge penyeimbang sebetulnya penyeimbang. Mata kieu bapak sareng ibu ulah mineng teuing ngondang abdinya. Ulah mineng teuing ulah. Mending hadir di majelis rutinan mending teh.
Nya. Karena kangge abdi leuwih salamet keneh eta. Daripada ngundang ayeuna tablik akbar gitu. Memang bebenangan teh leuwih gede memang. Tapi eta teh potensina teh aduh matak berat ya, matak ulah sering teh ngondang ulah. Ya, kajeun teh ngondang teh sawios, tapi ulah dibayar kade. Ya, transferkeun we. Ya, kade ulah sering teh ngondang kadenya. Tah, ieu mending di majelis rotinan we jiga kieu lebih nyalametkeun abdi. Ya, lebih nyalametkeun abdi. Tah ieu hariwang. Ya, hariwang. Waman tarakahu khaufan minal ari wa hamiyah, sing saha jalmi anu ninggalkeun padamelan atau ninggalkeun digawe khaufan karena sieun minal ari ku celaan ku dihina ku batur wa hamiyatin ku gengsi karena gengsi fala budda minas saraqah biasana itu akan menjerumuskannya pada mencuri. Ya, pada mencuri. Ya. Sieun dicela ku batur, sieun dihina ku batur, ya. Naon cenah teu gawe? Pan sabetul namanya peluang untuk kerja itu apapun. Apapun banyak sekarang itu serba terbuka sekarang itu. Bahkan aya salah satu informasi pamit telepon bukan di Jawa Tengah atau napi Jawa Timur, orang itu bisa menghasilkan gara-gara ternak impun. Pan impun teh sok diremehkeun ku urang mah. Ya, impun naon tuh. Gitu kan? Tetapi ada orang bisa menghasilkan uang jutaan bahkan belasan juta dalam 1 bulan itu ku ternak impun anu diremehkeun ku urang. Karena memang betul, lamun urang bisa ternak impun tah peluang rugi nanti sakan da impun mah bisa hirup di mana wae. Kuat we. Asalkan aya cai tak impun aya di dinya we. Colokan aya impun ya, balong komo di dinya impun aya. Bahkan sakalina anakan impun mah bisa sampai 70 80. Anakna teh bari jeung sanggeus anakan dikituan deui ku salakina langsung bisaeun eta mah. Teu kudu nungguan heula masa nifas kedah. Artosna teh memang perputaran luar biasa. Tuh ada orang gitu, maksud abdi teh gitu. Ada orang gara-gara impun itu bisa menghasilkan. Sekarang naon? Apa alasan untuk tidak bisa bekerja? Semua itu berpeluang. Apalagi seorang laki-laki yang kodratnya adalah untuk bekerja. Apalah pamengget teh disebut dina Al-Qur'an, disebut nanti istilahna ar-rijal. Seorang laki-laki, pria. Abdi biasana ngadugikeun ieu teh dina acara pernikahan, ya. Kusabab geus eueuh nu ngondang deui maka disampaikeun di dieu ya. Rijal itu ya laki-laki, pria. Ya, abdi menyebutnya pria. Rijal itu asal kata tina bisa tina rojulun, tapi seakar kata jeung rijlun. Ari rijlun teh hartosna ieu sampean kaki. Itu kodratnya seorang laki-laki itu adalah menggunakan kakinya untuk bekerja karena dia diberikan tugas untuk memberikan nafkah, kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Jadi lamun ayah lalaki anu teu digawe lain pria. Harus dipertanyakan kelelakiannya. Nah, karena istilahnya ayah pria ada laki-laki, ya, ada pria ada laki-laki. Yang namanya pria sudah pasti laki-laki, tetapi laki-laki belum tentu pria, ya kan? Belum tentu pria. Kapan seorang laki-laki disebut sebagai pria? Ketika dia mampu mengoptimalkan seluruh kodrat yang ada di dalam dirinya, berikut bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Pria berubah. Gampangna kieu, lamun aya lalaki daek digawe, berubah lain lalaki menjadi pria. Tetapi lamun aya lalaki teu daek digawe nya lalaki we sarua jeung budak gitu.
Itu kartos iya. Sebutan itu sebetulnya di dalam Al-Qur'an. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan az-zakaru. Ya, ar-rijal. Rumah tangga akan bisa berjalan dengan baik ketika tadi seorang laki-lakinya, seorang suaminya berubah menjadi seorang, atau lain berubah itu berlaku sebagai seorang pria, dan seorang perempuannya berlaku sebagai seorang wanita. Sehingga Islam mengajarkan sekian banyak tahapan-tahapan kumaha supaya menjadi seorang rijal, supaya menjadi seorang pria, bagaimana supaya menjadi seorang wanita, semua ada. Mau dibahas ayeuna engke weh lamun acara kawin eta ge lamun ngondang. Da tadi bongan geus kudu ngondang-ngondang deui gitu kan. Tinggal sumping weh engke ka Bandung. Oke. Naon deui kitu teh? Tos eta pangintennya. Dan wah, kayak di mingguan kedua. Insyaallah aya rotinan di mingguan kedua di abdi di ditu. Sabtu mingguan kedua tabuh 8 dugi setengah 10. Ya. Sementawis perkawis cabang keimanan 38 dicekapkeun dugikeun ka dieu. Mudah-mudahan bisa tiasa janten kaberkahan kamanfaatan kangge urang sadayana, wabil khusus kangge abdi nu ngadugikeun umumna kangge para hadirin hadirat sadayana. Oke, senantiasa kita bermohon supaya kita semuanya diberikan keistiqomahan di dalam mencari ilmu, istiqomah di dalam beribadah. Kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga khususnya pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali di pertemuan rutin di minggu ketiga di bulan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan pagi menuju siang ini seiring sejalan dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa hibna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa dhurriyyatina wa li masyayikhina wa talamidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulas salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fahish ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga